Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nuriski dari kelas COR dengan NIM 220807000116. Di sini saya akan membacakan resume dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sebelumnya akan ada pembacaan Quran surat Atin surat ke-95. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwir summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairun mamnun wa ma yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin, yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterang-terangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Selanjutnya saya akan membacakan resume dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Resume kelompok 1 yaitu dengan judul konsep dasar evaluasi. Nah, konsep dasar evaluasi ini dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi terhadap suatu objek. Nah, ini ada pengertian menurut para ahli, yaitu Ari Kunto. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Jadi menurut Ari Kunto ini, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui tentang bekerjanya sesuatu. Kemudian ada beberapa istilah dalam evaluasi. Yang pertama yaitu ada tes, kemudian ada pengukuran, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir ada assessment. Nah, di dalam kelompok 1 ini juga kemarin menjelaskan tujuan dari evaluasi pendidikan. Nah, tujuan dari evaluasi pendidikan ini adalah membuat keputusan dan kebijaksanaan, kemudian menilai hasil kerja yang dicapai saat adanya kegiatan. Jadi tujuan dari evaluasi pendidikan ini adalah menilai hasil-hasil yang ada dalam suatu kegiatan. Kemudian resume dari kelompok 2 yaitu standar penilaian. Nah, standar penilaian pendidikan adalah seperangkat atau pedoman dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan, prestasi, dan kompetensi siswa. Kemudian di sini ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Jadi dibagi lagi menjadi 2. Nah, penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk membantu guru dan siswa memahami perkembangan siswa. Nah, jadi penilaian ini dilakukannya selama pembelajaran sedang bekerja. Kemudian ada penilaian sumatif, adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode atau unit pembelajaran untuk memberikan gambaran tentang proses siswa. Kemudian resume kelompok 3 yaitu karakteristik, model, pendekatan, dan pembelajaran. Karakteristiknya adalah bersifat objektif. Jadi karakteristik dari evaluasi pembelajaran harus bersifat objektif, kemudian harus konstruktif, harus relevan, dan harus mengembangkan pembelajaran. Kemudian model evaluasi yaitu dibagi menjadi 4, yaitu model tradisional, formatif, sumatif, dan alternatif. Begitu juga dengan pendekatan evaluasi dibagi juga menjadi 4, yaitu tradisional, formatif, sumatif, dan alternatif.
Kemudian kelompok 4 yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah penilaian terhadap kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Nah, prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran itu ada 4, yaitu perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terurai. Yang kedua ada pelaksanaan evaluasi. Jenis evaluasi yang digunakan dengan memengaruhi seorang evaluator dalam menentukan prosedur, metode, dan waktu penilaian. Yang ketiga ada monitoring evaluasi. Dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan perencanaan. Yang keempat ada laporan evaluasi. Laporan evaluasi hasil belajar adalah sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua. Kemudian masuk ke kelompok 5. Nah, di kelompok 5 ini adalah kelompok saya sendiri, yaitu isinya tentang macam-macam tes. Yang pertama ada tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek dari peserta tes. Nah, ini ada jenis-jenis tes berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada tes seleksi, yang pasti untuk menyeleksi sesuatu, atau menyeleksi peserta didik, atau menyeleksi si selektor. Kemudian ada tes hasil belajar. Kemudian ada tes penempatan, tes diagnostik, dan tes uji coba. Kemudian ada jenis tes berdasarkan waktu penyelenggaraan. Ada tes masuk, yaitu tes untuk masuk apakah orang tersebut layak atau tidak. Kemudian tes formatif, tes sumatif, dan prates dan post-tes. Kemudian yang terakhir evaluasi kelompok 6, yaitu memahami perkembangan instrumen non-jenis tes. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang tidak dapat diukur melalui tes tradisional. Kemudian ada jenis instrumen non-tes, yaitu observasi, memperkenalkan, kemudian kuesioner, mengumpulkan data, wawancara, kemudian ada portofolio. Nah, kemudian proses pengembangan instrumen non-tes. Ada kaji literatur, kemudian berkolaborasi, kemudian uji coba. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.